Pegang aja kali ya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Di sini di samping kami udah ada abang pengacara kita. Nanti kalau penasaran kita langsung kenalan aja dengan siapakah sosok yang ada di depan kita ini. Langsung aja kita tanyakan kepada abang pengacara kita. Bang, selamat sore. Sore. Ya. Sore semuanya. Bang, ini terima kasih sekali sudah mau kami repotkan untuk berbagi pengalaman dan sharing-sharing bersama kita. Sebelumnya nih Bang, kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Ya. Perkenalkan, saya Hasbi. Saya Maruki. Saya Jafar. Saya Hakim. Ya, jadi kami dari teman-teman jurusan HTN Bang untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi hukum. Kalau untuk abang sendiri, Oh, namanya ya. ya. Namanya Zian Mufti, dipanggilnya Zian. Oh, Bang Zian Mufti. Kalau untuk profesi saat ini apa Bang? Profesi saat ini ya jadi advokat, Advokat, pengacara. litigasi maupun non litigasi. Wah. Yang artinya kalau litigasi kan ranah pengadilan ya. Non litigasi. Gitu. Kalau ranah advokat banyak lah ranahnya. Gitu ya. Apalagi kalau non litigasi, berbicara non litigasi itu banyak ranahnya gitu. Iya. Kalau abang biasanya berperkara di mana bang? Kalau boleh tahu? Berperkara kalau non litigasi ya di luar pengadilan. Cuma kalau litigasinya di pengadilan. Litigasi kan kalau litigasi kan seperti kayak kita kayak sidang ya. Dari awal sampai akhir kita dampingi mewakili klien yang ada gitu. Kalau untuk di pengadilannya daerah mana bang biasanya? Paling seputar Jabodetabek aja paling. Kayak PM Selatan, PA Selatan, PM Jakarta Barat. Kalau di luar daerah paling ya tergantung klien ya. Cuma paling jauh kita waktu itu pernah di Sukabumi, di Bandung pernah. Jadi kalau di luar Jabodetabek. Berarti kalau untuk kita ngomongin jam terbang mah, insya Allah udah meroket bang ya. Udah banyak lah abang ini. Mudah-mudahan. Ya. Mungkin untuk biar selaras dengan mata kuliah kita nih bang. Ya. Saya ingin nanya bang, kalau menurut abang pribadi, etika bagi seorang profesi hukum itu seberapa penting bang? Oh, untuk etika ya? Iya, nilai etika bang. Kalau ngomongin etika kan berarti kan ngomongin apa ya? Ngomongin moral ya. Betul. Ngomongin moral kita sebagai profesi ya. Yang pertama harus diingat kalau pengacara itu officio nobel, adalah pekerjaan yang terhormat lah kita sebagai pengacara gitu ya. Maka dari itu kita harus menjaga etika kita dalam profesi ini gitu. Apalagi sama teman-teman sejawat gitu ya. Teman-teman sejawat, teman-teman kita juga sesama profesi, ya kita harus saling menghormati gitu ya. Terlebih sama klien gitu ya. Harus saling terbuka sama klien, terutama klien juga dan advokat juga harus sama-sama saling terbuka biar masalahnya itu kita dapat menanganinya dari awal sampai akhir gitu ya. Artinya klien juga jujur, pengacara juga jujur gitu kan. Banyak juga kan advokat, lawyer yang nggak jujur juga gitu. Banyak juga kayak gitu kan. Cuma dalam hal ini kalau kita mau panjang ya kita harus punya etika lah dalam berprofesi gitu ya. Karena kan bukan setahun 2 tahun. Betul. Panjang ini kan. Yeah. Gitu. Namanya advokat kan ya pada intinya kita mewakili kepentingan klien kita. Gitu ya. Panjang lah, bukan hanya 1 orang 2 orang klien, cuma kan banyak klien. Masalah hukuman ada aja di Indonesia kan. Yeah. Gitu. Kalau profesi gitu ya. Mungkin dari Faruqi ada pertanyaan? Ya bang, izin tanya lagi. Ya. Sejauh abang berkarir selama ini mungkin boleh diceritain pengalamannya di mana di suatu kasus itu berbentrokan antara etika dan moral dari etika
untuk profesi sebagai advokat ini, Bang? Sebenarnya kita sebagai advokat pintu gerbang bagi para pencari keadilan gitu ya. Kita mau bawa kemana nih klien kita nih, gitu kan? Mau bawa ke jalur yang benar, apa yang paling benar, gitu ya. Maka dari itu bentrokan secara moral sebenarnya banyak, cuma tergantung kitanya. Tergantung kita sebagai advokat, kita mau bawa kemana nih klien kita nih. Contoh kasus sebenarnya banyak contoh kasus ya. Yang bertentangan gitu sama hati nurani kita gitu kan. Ini klien bisa nggak nih dibantu, cuma hati nurani kita menolak gitu kan, cuma nggak pas lah sama hati kita. Ya kita bisa aja menolak kayak gitu, bisa menolak kita kayak gitu kan. Ya itulah salah satu bentuk etika kita kan, bentuk etika kita dalam profesi gitu. Terus sebagai contoh lagi, kalau kita ada kasus cuma kita nggak bisa menanganinya, ya kan? Kalau kita paksakan belum tentu kan perkaranya beres, iya kan? Karena di luar kemampuan, gitu kan? Karena berbicara advokat itu kan luas. Ada advokat perusahaan, ya kan? Ada spesialis hukum keluarga, gitu. Ada lagi spesialis perdata pidana, gitu kan. Ketika seorang advokat yang tadinya keahliannya pidana menangani kasus perdata sebagai contoh hukum keluarga, ya kan udah pasti kurang ahli lah dalam hal ini, gitu kan. Tadinya dia ngurus kasus pidana, terus ngurusin kasus hukum keluarga. Dalam hal ini kan kurang ahli lah, ya kan. Ada yang spesialisnya masing-masing tuh ada, hukum keluarga ada, hukum pidana ada, hukum perdatanya ada, gitu. Nah, kalau kita kurang ahli ya kita bilang aja sama klien, kalau saya kurang ahli di bidang ini. Itu kan bentuk etika advokat gitu. Tapi kebanyakan advokat di lapangan semuanya disikat tuh, semuanya diambil artinya ya, karena ya itu, karena ada cuannya, gitu kan. Ya kita percuma kita ngambil untung di depan, cuma klien gitu ya. Yang tepat sasaran, nggak tepat sasaran aja gitu. Ya karena keahliannya kurang di bidang tersebut. Karena kalau ngomongin advokat banyak, ranah-ranah tuh banyak banget ngomongin advokat gitu. Makanya kalau nanti jadi advokat semua gitu kan, ya duitnya ada nggak? Ya ada aja duitnya gitu kan, duitnya ada aja, cuma balik lagi tergantung kemampuan masing-masing aja, bisa apa enggak gitu kan. Kalau boleh saran, yang paling enak kuasain satu spesialis dulu nih, satu keahlian gitu kan. Contoh keahliannya dalam bidang perdata. Kalau nanti dapat kasus pidana gimana? Ya udah lempar aja ke teman yang yang ahli dalam bidang pidana. Kita kan bisa juga seperti itu kan. Biasanya kita seperti itu, makanya kalau advokat itu rekanan, jatuhnya kan rekanan, kalau nggak partner, ya kan. Kalau sering lihat gitu kan, kalau di jalan-jalan gitu, titik-titik partner, titik ya partnership gitulah ya, kayak gitu. Makanya kalau ada kasus di bidang yang kurang kuasai, ya nggak apa-apa gitu, partneran sama rekannya yang lebih ahli, ya itu lebih bagus daripada kita ngambil perkara yang kita tidak ahli di bidang tersebut gitu. Itu lebih merugikan klien sebenarnya, itu sih ya. Baik, ini kan sudah disenggol dikit ya Bang ya. Mungkin dari saya sendiri itu bagaimana ketika situasi itu kita menghadapi klien ini bertentangan dengan nilai keadilan, seperti apa itu Bang?
artinya gini, kalau udah ada kasusnya ini yang kita rasakan kayaknya kurang bener nih gitu ya, kurang sesuai nih dengan prinsip-prinsip keadilan nih gitu kan, bertentangan sama norma-norma yang ada di lapangan. Terkadang ada juga menemui hal-hal kayak gitu kan, banyak juga yang seperti itu gitu. Cuma cara kita sebagai advokat, tadi saya bilang, pintu gerbang. Kalau emang udah nggak bisa, bilang sama klien nggak bisa. Terus kasih solusinya. Oh, solusinya A, B, C, D gitu. Solusinya. Gitu ya. Jangan maksain. Kalau kita maksain, kita menjerumuskan diri kita sendiri, sama menjerumuskan klien kita sendiri gitu. Sebagai contoh, ada kasus pembuatan akta kematian, cuma kematiannya sudah sangat lama, sudah lebih dari 30 tahun, ya kan? Kan dalam hal ini 30 tahun yang lalu, sistem 30 tahun yang lalu tuh belum secanggih sekarang, gitu kan? Artinya belum komputerisasi lah di dukcapilnya, gitu kan? Nah, bagaimana caranya? Caranya itu sebenarnya harus ke pengadilan. Kita jangan membuat cara-cara yang nggak benar. Artinya kita membuat data kematian palsu, surat keterangan palsu, gitu kan. Dokumen yang tidak ada di taksi tersebut kita jangan ada-adain. Kan seperti itu kan. Nah, solusinya yaitu ke pengadilan. Solusinya. Terkadang ada juga klien-klien bagaimana kita buat di kelurahan. Orang kelurahannya nanti ajak kerjasama, gitu kan. Bisa cincai lah orang kelurahan. Itu kan membuat dokumen yang nggak ada menjadi ada. Sebenarnya itu kan nggak boleh, bertentangan sama hati nurani kita sebagai advokat, gitu kan. Bilang aja sama kliennya, wah ini nggak bisa. Kalau udah kata orang kelurahan nggak bisa, ataupun dukcapil nggak bisa, bilang nggak bisa. Ada solusi lain, yaitu ke pengadilan. Gitu. Hal seperti itu memang harus diungkapkan di awal sama seorang advokat, gitu ya. Bilang nggak bisa, kasih solusinya seperti apa, gitu. Gitu sih. Baik, selanjutnya Bang, pertanyaan dari saya. Pernah nggak sih Abang nanganin kasus gitu yang cukup besar dalam menjalankan profesi advokat ini? Dan apa solusinya ketika kasus terbesar itu ada? Kalau kasus besar ada aja ya. Kita sebagai advokat selagi kita bergaul ya, dalam hal ini kita bergaul sama siapapun, tanpa kita pilih-pilih lah bergaulnya. Ya pasti ada perkara-perkara besar lah, gitu kan. Yang perlu diingat, kalau perkara besar itu nggak gampang. Dalam artian besar itu kan perkaranya rumit, fee-nya besar, kan gitu ya. Perkaranya rumit, fee-nya besar, itu kan bisa kita kategorikan sebagai perkara yang besar gitu ya. Emang nggak gampang kalau perkara-perkara besar gitu, yang uangnya banyak gitu kan, nggak gampang. Artinya banyak lika-likunya. Nah, maka dari itu kita harus bilang sama klien kita dari A sampai Z, artinya dari awal sampai akhir gitu. Endingnya akan seperti ini nih, endingnya, gitu ya. Kita harus kasih tahu endingnya, payung besarnya itu kita harus kasih tahu tuh. Wah, akhirnya akan seperti ini akhirnya. Cuma proses menuju ke akhirnya ini itu sangat rumit. Kita perlu kerjasama gitu kan, antara advokat sama klien gitu. Artinya harus dua arah lah. Jangan orang pakai advokat gara-gara semuanya bisa beres nih, semuanya bisa beres nih gitu ya. Banyak tuh mindset klien seperti itu. Saya pakai advokat supaya beres gitu. Artinya di situ kan ada nilai-nilai yang nggak sesuai dengan etika kita, gitu kan. Yang tadinya tadi sebagai contoh dokumen yang nggak ada, gara-gara pakai advokat jadi ada, kan nggak seperti itu, gitu kan. Maka dari itu kita harus bilang kalau dokumennya kurang lengkap, ya kita bilang sama klien kita, gitu ya.
ini dokumennya nggak ada nih, ini harus dilengkapi terlebih dahulu nih gitu. Jangan salah persepsi. Gara-gara saya membayar advokat, seakan-akan advokat bisa semuanya, gitu kan? Yang advokat kan juga kan harus butuh data pendukung, ya kan? Data pendukung, artinya ada nggak nih data otentiknya nih, gitu kan? Kalau nggak ada, kita cari solusi lain. Nah, itulah fungsi advokat. Gitu. Ya pokoknya kita harus kasih tahu lah, apapun itu perkaranya, mau kecil, mau besar gitu ya. Yang pertama kita harus pastikan dulu kita sebagai advokat bisa apa enggak untuk menangani kasus perkara ini, gitu ya. Apa langkah-langkahnya, apa strateginya, gitu kan. Kita kasih tahu sama klien kita. Gitu. Jangan sampai salah jalan. Kalau udah salah jalan, urusannya mungkin jadi rumit nantinya kalau udah salah jalan. Makanya tadi saya bilang advokat kalau sebagai pintu gerbang, ya kan? Ini klien kita mau dibawain ke yang benar apa paling benar nih, banyak jalan lah kalau kita sebagai advokat. Makanya harus benar-benar lah untuk memberikan strategi, gitu ya, untuk menyelesaikan kasusnya si klien kita ini, gitu sih ya. Kalau boleh tahu bang, kalau boleh tahu, baik kalau boleh tahu bang, Boleh tahu. boleh tahu. Berapa sih nominal paling besar dalam menjalankan kasus terbesar dalam dunia advokat? Nah, Abang tersendiri ya. itu balik lagi kesepakatan. Kalau kita di advokat kan nggak ada nominal pasti gitu ya, nggak ada nominal pasti. Kasus hukum perdata sekian, pidana sekian gitu, nggak ada nominal pastinya. Artinya kita harus sama-sama sepakat gitu ya, sama klien kita, nilainya jelas, kontraknya jelas gitu ya. Memang kalau ngomongin fee ini agak sedikit sensitif sebenarnya kalau ngomong fee. Begitupun sama klien sebenarnya kan sensitif sebenarnya sama ngomongin fee. Cuma tergantung, kita juga harus melihat kemampuan klien berapa gitu ya. Kemampuan klien ini berapa, kita juga harus melihat, oh gajinya dia sekian, pekerjaan dia sekian gitu. Oh berarti cocoknya sekian gitu ya. Oh kerjaan dia ternyata karyawan biasa gitu kan. Kita harus sesuaikan dengan kemampuan klien. Itu yang harus dipahami gitu ya. Jangan semua disamaratakan. Repot juga kalau semua disamaratakan, kabur semua ya kan. Kalau kita sebagai advokat udah pasti maunya sebesar-besar mungkin. Ya, sebanyak-banyak mungkin ya kan. Besar gitu. Cuma kan beda sama klien, maunya kan sekecil mungkin gitu ya kalau klien kan. Ya kalau bisa dipres lagi gitu. Ya, nah itu tergantung kesepakatan sebenarnya. Itu ya yang harus dipahami gitu ya sama teman-teman semua. Kesepakatannya berapa nilainya nggak ada yang pasti jawabannya. Oke. Masalah teknis pembayarannya itu pun tergantung lagi, ada yang 2 kali, ada 3 kali. Termin berarti bang modelnya. Termin. Ada juga yang 1 kali bayar di depan. Wow. Ada juga yang gitu kan. Ya, nanti ketika menjadi advokat, ya nanti tahu sendiri lah. Ketika kita ngobrol sama sama klien, kita tahu sendiri nih klien kita mampunya di angka berapa. Gitu. Itu nanti kalau udah ketemu kita ngobrol, wah angka sekian kayaknya kekecilan, gitu ya. Angka belasan kekecilan nih, gitu kan. Wah kayaknya 3 digit boleh nih, gitu kan. Masih mampu nih. Terus 3 digit kayaknya nggak bisa terlalu dibayar nih gitu kan. Ya udah 2 kali bayar deh gitu. Awal, tengah, akhir gitu. Ada lagi nanti sukses fee-nya berapa. Gitu. Pokoknya tergantung kemampuan klien sebenarnya. Gitu ya. Kalau berbicara berapa paling besar, ya udah pasti 3 digit yang paling besar ya kan. 3 digit paling besar, 1 bayar sekian, jebret gitu. Cuma kan itu kan termin ada sekali termin, 2 kali termin, 3 kali termin gitu. Tergantung advokat ya kayak gimana gitu kan. Dan terus ada sukses fee-nya, itu paling tergantung kesepakatan di awal gitu. Makanya
kalau jadi advokat enaknya kalau dapat kasus besar, dapat sekarang bisa hidup buat 3 bulan ke depan, bisa nyantai gitu. Gitu enaknya begitu gitu. Kalau jadi advokat, waktunya bebas, nggak harus bangun pagi, gitu kan. Nggak siang juga bangunnya ya kan, kalau advokat gitu. Cuma ya suka dukanya ada aja lah kalau advokat. Gitu. Pokoknya berbicara nominal itu tergantung kesepakatan sama klien, gitu sih ya. Udah cukup teman-teman ya. Bang, terima kasih banyak. Mungkin Ya. dari saya sedikit menyimpulkan dari apa yang tadi abang advokat ini bilang, bahwasanya advokat ini ialah sebagai gerbang, ya gerbang dalam menuju keadilan yang nanti didapatnya. Jadi begitupun dengan antara etika dan profesi, ini adalah dua hal yang harus berkesinambungan, tidak boleh bertentangan di antara keduanya ini. Ya, ini perlu dicatat teman-teman. Jadi antara etika dan profesi inilah dua hal yang berkesinambungan. Baik di profesi apapun, terutama di bidang kita di profesi hukum, maka dua hal ini harus saling bersinergi. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman. Ya, dari kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Record. Panjangan lagi. Panjangan nggak? Enggak.